Sehat. Dan Ibu meminta kesediaan Glory untuk pimpin kita dalam doa. Dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Ibu cek kehadiran dulu ya. Rana, adikku. Oke. Fiona, adikku. Sila 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Jadi hari ini di kelas 5 kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Itu di tema 1 dan subtema 1 itu tentang organ gerak hewan. Dan hari ini kita berada di pembelajaran ketiga. Siapa yang masih ingat materi kemarin? Ada 3 mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu ada PKN dan ada IPS serta bahasa Indonesia. Pelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menganalisis dan menyebutkan nilai-nilai Pancasila yang terdapat di lingkungan sekitar. Ya, tujuan yang kedua, membuat laporan dan menerapkan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. Mampu menyebutkan pengaruh ekonomi, sosial, dan budaya terhadap letak geografis Indonesia. Tujuan yang keempat, mampu menemukan contoh perubahan alam yang disebabkan oleh perilaku manusia. Dan yang terakhir, siswa mampu menemukan dan menuliskan kalimat utama dan kalimat penjelas yang terdapat pada teks bacaan. Gambar apa yang ada di situ? Ya, itu adalah gambar Garuda. Tadi kita sudah menyanyi lagu Garuda Pancasila. Nah, berapa sila yang terkandung di dalam? 5. Ada berapa? 5. Ada 5. Coba sebutkan sila pertama pada Pancasila. Bukan Mas ya. Coba sebut. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, tepuk tangan buat Rana. Ya. Yang kedua, sila yang kedua itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Ulang? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, siapa yang bisa sebut? Persatuan Indonesia. Yes, pintar. Tepuk tangan dulu. Kalau yang keempat, oke, tepuk tangan dulu buat teman kita. Jadi, oke. Sila yang keempat itu bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh Dinas Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang kelima, keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelas 5 hebat. Tepuk tangan dulu. Oke. Sekarang coba kita lihat gambar yang pertama. Gambar apa ini? Coba perhatikan, itu gambar orang buat apa ini? Ya? Ada orang yang sholat. Apa lagi? Nah, sila pertama ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai umat yang beragama. Nah, contoh perilaku yang berhubungan dengan kita sebagai umat yang beragama itu percaya dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama kita masing-masing ya. Iya, di sini kan ada yang agama Katolik, ada yang agama Protestan ya. Jadi kita percaya kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Sekarang coba kita lihat gambar berikut. Ini kira-kira gambar anak lagi buat apa ya? Dia memberikan uang kepada seorang pengemis. Ya, merupakan salah satu contoh kegiatan yang berhubungan dengan sila
kedua. Sekarang coba kita perhatikan gambar berikut. Gambar apa itu? Yang pertama itu gambar apa? Gambar pertama di sini orang sedang bangun rumah. Kalau rumah itu dibangun oleh 2 orang saja, bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. 2 orang saja. Tidak bisa kan? Nah, kita harus bersatu. Kalau kita kerja sendiri-sendiri tidak akan bisa selesai dalam waktu yang cepat. Ya. Jadi kita juga membutuhkan orang lain. Kita harus bersatu dengan orang lain agar kita melaksanakan pekerjaan itu bisa selesai dalam tepat waktu. Ini adalah salah satu contoh yang mencerminkan pengamalan sila ketiga, yaitu yang bunyinya apa tadi bilang? Keras lagi. Oke, itu adalah salah satu contoh pengamalan sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Oke, sekarang coba kita lihat gambar keempat. Ini gambar orang buat apa ya? Orang buat apa itu? Ada rapat ya? Iya. Jadi di sini ada orang, ya sekumpulan orang yang sedang melakukan rapat. Nah, ini berkaitan dengan sila keberapa sebenarnya? Sila keberapa? Gambar itu berkaitan dengan sila keberapa? Sila keempat. Tadi sila keempat itu bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini ada contoh atau sikap-sikap yang mencerminkan pengamalan daripada sila keempat, ya. Jadi yang pertama itu selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah, ya. Kemudian yang berikut, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Itu contoh apa ini? Gambar orang sepertinya sedang bahagia, ya. Nah, kalau gambar seperti ini dia berkaitan dengan sila keberapa? Sila ke? Dia akan berkaitan dengan sila kelima. Bunyi sila kelima tadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada tidak yang mau bertanya? Sudah mengerti? Sudah? Oke. Kita berdiskusi dalam kelompok, ya. Kalian melanjutkan dengan menyebutkan nilai-nilai yang terkandung pada sila Pancasila. Silahkan. Kasih waktu 10 menit. Oke, waktunya selesai. Oke, tepuk tangan buat Rana. Itu gambar apa itu? Itu adalah gambar peta. Jadi di sini kita akan berbicara tentang letak geografis. Nah, letak geografis adalah letak suatu negara yang dilihat dari permukaan bumi. Nah, berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, di mana hal ini membuat Indonesia menjadi kategori negara yang memiliki potensial baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budayanya. Pengaruh dalam kehidupan sosial yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Nah, di sini dapat menyebabkan komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun warga Indonesia dengan warga asing. Alat yang kita bisa pakai untuk menghubungi orang yang berada di tempat jauh dari kita itu apa? HP. Siapa?
itu merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi ya. Jadi sekalipun kita berada berjauhan, tetapi kita bisa saling berkomunikasi. Dari hal ini, ada tidak yang mau bertanya? Silakan dikerjakan, dikasih waktu 10 menit. Oke, waktunya selesai. Sekarang coba kita baca dulu bacaan yang ada di papan. Coba baca dalam hati. Bagaimana caranya untuk kita menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas? Nah, untuk menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas, kita harus membaca dari keseluruhan teks bacaan, kemudian memahami isi bacaan dari teks tersebut, lalu yang terakhir kita akan menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas pada bacaan. Nah, kalimat utama itu merupakan kalimat yang menjadi ide dasar atau ide pokok pada suatu bacaan atau pada suatu tulisan. Tulisan yang baik akan menampilkan satu kalimat utama dalam suatu paragraf. Kemudian untuk kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi sebagai pendukung atau penguat gagasan pokok yang ada pada kalimat utama. Nah, kalimat penjelas sendiri bersifat khusus. Ya, kalimat penjelas sendiri itu bersifat khusus. Dengan kata lain, kalimat ini ada karena pengembangan dari suatu kalimat umum. Sekarang dari bacaan itu, kita harus mencari kalimat utama dan kalimat penjelas. Bisa tidak? Sekarang kita kasih tugas yang ketiga tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Oke, silakan tentukan kalimat utama dan kalimat penjelas yang terdapat pada teks bacaan. Waktunya 10 menit. Waktunya selesai. Dari tadi kita sudah belajar untuk 3 mata pelajaran hari ini ya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Semua sudah mengerti ya? Oke. Jadi tadi dari ketiga materi itu kita sudah belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Ya. Kemudian yang kedua, kita juga sudah belajar tentang wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya dan pengaruhnya terhadap perkembangan teknologi dan komunikasi. Kemudian yang terakhir yang harus kita bahas adalah tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi sudah paham semua ya? Oke. Sekian saja pembelajaran kita hari ini. Karena kita sekarang masih berada di masa pandemi corona, kita harus tetap selalu waspada, tetap harus memakai masker, tetap harus menjaga jarak, dan tetap harus mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, ya, supaya kita terhindar dari corona. Bisa? Bisa. Ya. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat siang dan shalom. Sebelum kita pulang, Ibu minta kesediaan salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Nah, silakan. Terima kasih, Rana.